Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi dan salam Jitu. Baik, saya akan memulai presentasi saya tentang membaca spektrum MS. Ya, bagian saya ini. Ini sumbernya. Ada berapa saya ambil dari slide presentasi kuliah elusidasi struktur molekul, kemudian ada dari slide kuliah spektroskopi massa, kemudian ada proceedingnya Pak Tigor Nauli, Pusat Informatika LIPI 2002 ya, dan beberapa saya ambil dari Wikipedia. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah spektrum MS. Dan kita lihat di sini ada namanya base peak. Dan kita udah pernah kuliah ini, jadi mudah-mudahan masih ingat ya. Base peak ini adalah puncak dengan serapan tertinggi. Kalau di sini kita lihat relatif intensity, jadi bukan ininya tapi relatifnya ya. Relatif intensitas relatifnya adalah 100%, itu yang dinamakan base peak. Di sini M per Z-nya 43. Nah, kemudian kalau ini adalah kita mau tahu ion molekul. Biasanya ion molekul biasanya ya, ini adanya di sebelah kanan ya, paling kanan biasanya. Jadi M per Z-nya 144 ya. Kalau kita mau ambil mungkin MR-nya gitu ya, MR-nya 144. Kemudian ini ion fragmennya. Jadi yang di tengah-tengah ini antara ion molekul adalah ion fragmen yang di sini sebelah sini ya. Wow, base peak-nya tadi udah ditandain. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan massa molekul? Ketika kita menemukan ini, ketika kita menemukan spektrum dari MS, bagaimana caranya kita menentukan massa molekul. Nah, untuk memastikan bahwa kita dapat massa molekul, kita harus mengikuti beberapa kaidah. Ini antaranya adalah seperti ini. Massa molekul diidentifikasi melalui pencarian ion molekul. Jadi, kalau tadi di sini digambarkan ada ion molekulnya, M+, itu 144. Tapi kalau kita mau memastikan itu bagaimana? Ya, kita harus bisa menentukan ion molekulnya dulu ya. Dan untuk presentasi yang kita bahas kali ini adalah MALDI. MALDI itu memang termasuk yang sudah dijelaskan mungkin sama teman saya di depan. MALDI itu termasuk yang soft ionization ya. Jadi dia kebanyakan atau mungkin malah semuanya itu mengionkan molekul, tidak memfragmen molekulnya ya. Mudah-mudahan dapatnya yang M plusnya gitu. Nah, karena adanya isotop 13C, maka massa molekul organik dapat dinyatakan sebagai M plus 1. Kenapa M plus 1? Ya, M plus 1 itu berarti dia masanya ditambah 1. Contoh kalau tadi misalkan ya kalau di sebelah kanannya, maksudnya yang paling kanannya bisa jadi M plus 1. Jadi ada aturan M plus 1 nanti kita kenal, kemudian ada aturan M plus 2 nanti kita bahas ya. Intensitas rendah nanti kita akan bahas. Kemudian ion molekul harus berhubungan dengan massa ion dalam spektrum MS kecuali puncak-puncak isotop. Ion molekul yang mempunyai massa ganjil biasanya adalah suatu kation radikal ya. Kemudian ion molekul harus dapat membentuk fragmen ion dalam spektrum massa dengan melepaskan fragmen netral yang logis. Cara untuk mengkonfirmasi keberadaan ion molekul melalui aturan nitrogen. Jadi ada aturan M plus 1, aturan nitrogen, kemudian nanti ada aturan M plus 2. Kalau aturan nitrogen gini, kalau misalkan suatu molekul punya massa ion molekul genap, kemungkinan ya, jadi bukan adalah, ini harus kemungkinan dia punya jumlah N yang genap. Bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia punya ion molekul ganjil, maka kemungkinan dia punya atom N ganjil. Nah, contohnya ini. Ini M per Z dapat 17, jadi kemungkinan punya N 1 biji atau 3 biji dan seterusnya ya. Tapi kalau 17 maksimal 1 berarti. Nah, ini contohnya NH3. Dan seterusnya bisa dilihat contohnya di sini. Kemudian penentuan rumus molekul dari ion. Nah, ini aturan 13. Jadi kita punya aturan M plus 1, M plus 2, kemudian aturan nitrogen sama aturan 13. Ini caranya kita untuk mengetahui kira-kira rumus ketika kita punya ion molekulnya sekian, ini kira-kira rumus molekulnya apa sih? Nah, kita bisa pakai aturan 13. 13 itu maksudnya gini, C itu kan 12 ya. C itu kan AR-nya atau massa molekul relatifnya itu kan 12. H itu 1, berarti kalau CH itu 13. SMA, satuan massa atom ya. Jadi misalkan kita punya suatu ion molekul 136 ya, M per Z-nya. Kita bagi sama 13 maka dapat 10 sisa 6. Berarti ada kemungkinan dia tadi dapat 10 ini, 10 yang ini dimasukin ke sini. Nah ya, CH 10 karena 1 CH kan 13. Ditambah H6, maka jadinya kemungkinan adalah C10 H16 menggunakan aturan itu ya. Nah, jika M per Z ganjil, nah M per Z-nya ganjil, ini kan genap kalau ini ya.
atau dipertimbangkan pertama kali adalah N. Jadi ini kemungkinan dulu C10H16, tapi kita juga mesti tahu ya, ini ada mungkin nggak senyawa ini ya, karena kita orang kimia, jadi kita harus tahu kemungkinan mungkin apa enggak senyawa ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada bisa jadi bukan cuma C dan H, bisa jadi ada O, ada N, ada F ya, bisa jadi ada Si. Nah, kalau misalkan kita punya ekivalennya apa gitu. Misalkan kita punya O. O itu kan AR-nya 16, maka itu ekivalen dengan CH4. C-nya 1, H-nya 4 biji dikurangin. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada di sini C10H16 berarti dikurangin jadi C9H berapa? Kalau H kurang 4 berarti H12O, bisa juga molekulnya gitu ya. Jadi C9H12O. Nah, gitu. Kalau ada kemungkinan nitrogennya berarti dikurangin CH2, maka dikurangin dari C10H16 itu C9H14N, kurang lebih seperti itu, dan seterusnya dengan unsur-unsur lain. Kalau misalkan O dengan N berarti setara dengan C2H6 yang dikurangin, kemudian kalau unsurnya F maka setara dengan CH7 yang dikurangin. Jadi ini menentukan umumnya dulu seperti ini, cuma kalau ada kemungkinan unsur lain maka dikurangin dengan ini ya, ekivalennya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan yang berikutnya adalah UN. UN itu unsaturated ya. Berarti ada ikatan rangkapnya. Ada berapa? Bisa dihitung dengan persamaan ini. Ada berapa C-nya? C indeks A, H indeks B, O indeks C, N indeks D, kemudian X indeks E ya. X ini berarti golongan halogen. Nah, bisa diketahui dari ini. Oke, nanti kita bahas secara detail. Kemudian ini yang penting juga, isotop. Ini ada hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, klorin, sama bromin, Cl sama Br. Di sini kita bisa lihat ada relatif abundance ya, ada kelimpahan relatifnya. Hidrogen kan punya isotop 1, 2, 3. Kalau di sini saya tampilkan 1 dan 2 saja ya. Karena 3 itu kelimpahannya sangat kecil, jadi nggak ditampilkan di sini. Kita lihat relatif abundance. Jadi kalau misalkan hidrogen 1 itu 100%, maka hidrogen 2 itu hanya 0,016%, sedikit ya. Nah, tapi di sini ada unsur-unsur yang penting. Coba kita lihat di sini. Yang unsur yang paling gampang dilihat berdasarkan relatif abundance adalah bromin, Br di bawah sini ya. Kalau kita lihat di sini bromin, dia kelimpahannya untuk bromin 79 dia 100%. Kalau bromin 79 100%, maka bromin 81-nya itu 98%. Jadi sangat hampir 1:1 gitu. Sehingga kalau misalkan nanti ada, dan ini M+2 ya. Ya kan? Bedanya 79 dan 81 ya. Berarti bedanya 2. Maka nanti ini yang kita bilang M+2. Jadi kalau misalkan kita punya suatu molekul ion ya. Suatu molekul ion misalkan ada M+2, jadi di sebelahnya selisih 2 ada puncak yang mirip serapannya atau intensitasnya atau relatif intensitinya itu mirip ya, 1:1, maka kita bisa pastikan dia pasti punya bromin gitu. Kemudian kalau klorin sekitar 1:3, 100 dengan 32,5. Jadi ini kita bisa menggunakan data relative abundance ini sebagai acuan kita untuk mengelusidasi adakah bromin di situ, adakah klorin di situ. Sulfur ini sekitar 100:4 ya, kecil ya. Oksigen 100:0,2. Yang ada juga karbon itu 100:1,1. Jadi ini kita bisa menggunakan data-data ini untuk mengelusidasi struktur yang sekiranya seperti apa gitu. Nah, ini saya contohkan ini untuk yang M+1, M+2 ya. Contohnya kalau misalkan kita punya Br sama Cl tadi ya. Kalau klorin itu sekitar 1:3 ya, 1:3. Di sini kita lihat di sini ada 66 sama 64 kan ini M+2. 66 sama 64 dan diketahui di sini senyawanya adalah CH3 CH2Cl ya. CH3 CH2 berarti etil klorida ya. Molecular weight-nya 64. Jadi ini M-nya adalah 64. 66 kelihatan ya 1:3 ini ya, kurang lebih 1:3 dia berarti yang Cl-nya 37 gitu, karena kelimpahannya itu kan sekitar 34%, kalau tadi 33% dari yang Cl 35. Nah, kemudian contoh yang lain adalah ini ya, kalau yang ini ada Br, coba kita lihat.
BR aja. Ini misalkan CH3, CH2, CH2 BR berarti propil bromida. Kita lihat di sini bromin kan tadi kelimpahannya sekitar 1:1 kurang lebih ya, 100% dengan 98%. Nah, di sini dia molecular weight-nya di sini 122. Coba kita lihat di sini hampir sama tingginya ya, 122 dengan 124. Ya, dan yang benar M-nya ini 122. 124 itu adalah yang kelimpahannya si bromin 81 dengan banding bromin 89. Nah, ini adalah yang sederhana. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah spektroskopi MS MALDI. MALDI ini menggunakan laser ya, menggunakan laser untuk untuk mengionkan si molekul sehingga membentuk ion. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya di depan, MALDI ini dia tidak membuat fragmen yang banyak, tapi dia tujuannya adalah mengionkan si molekul tanpa menjadikan molekul ini terfragmen, sehingga kita bisa melihat dengan jelas si molekulnya ini apa. Nanti kita mendapatkan massa atau bahasa mudahnya mungkin MR-nya ya, dengan MR si ionnya berapa. Nah, ini dicontoh karena ini MALDI ini biasa digunakan untuk menganalisa molekul-molekul besar, contohnya peptida, protein, ya molekul yang MW-nya besar, sehingga kalau misalkan misalkan peptida kemudian protein ini kalau misalkan ditembak dengan pengion yang sumber ion yang bisa memfragmen banyak, maka akan banyak sekali nanti ionnya, kita nggak bisa meneliti ini siapa aja yang ada. Apalagi kalau misalkan sudah campuran, misalkan protein ini dengan protein ini bercampur, maka akan susah kita untuk mengelusidasi ini siapa, berasal dari mana gitu ya. Makanya digunakanlah MALDI yang itu hanya tidak memfragmen tapi hanya mengionkan si molekul ini. Nah, di sini kita lihat ini banyak sekali campurannya berarti ya. Ini contoh dari peptida. Kemudian ini juga ya, contoh dari peptida. Ini saya ambil dari Wikipedia, nanti bisa dibuka linknya. Dan bagaimana? Nah, ini kita dibantu. Kalau tadi kita mencoba untuk mengelusidasi senyawa-senyawa sederhana, kemudian bagaimana kalau senyawanya seperti ini? Kita kan analisis lama sekali ya, tapi kita dibantu oleh software. Sekarang banyak sekali software yang bisa digunakan untuk menganalisis spektrum dari MS ya, dan MS MALDI apa aja lah, banyak yang bisa digunakan. Ini saya ambilkan contohnya 2 ya, dari ProSite PC and ProSite PD ya, dan ada dari Topik. Jadi ini ada yang proprietary, ada yang open source ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengolah si molekul, mengelusidasi si molekul ini apa sih gitu ya. Bisa digunakan salah dua software ini untuk menganalisa molekul tersebut. Nah, selain ini banyak sekali ya. Anda bisa lihat nanti kalau misalkan Anda butuh, di awal tadi sudah saya ini ada list of mass spectroscopy software ya. Spektrometri software. Jadi bisa dibuka di situ, di link itu, kemudian kita bisa menggunakan software yang mana, apa yang gratis atau yang berbayar, kemudian database-nya di mana. Kalau misalkan di satu software tidak ada database-nya, bisa juga digunakan database di software lain untuk menganalisa. Ini sebenarnya membandingkan, ini kalau misalkan segini MW-nya itu bisa apa, bisa jadi apa, kemungkinan molekulnya apa. Nah, seperti itu kurang lebih presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jitu.